Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda hebat? Ketemu lagi dalam seri parenting. Kali ini kita akan sharing terkait dengan orang tua kreatif, anak pun aktif. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah menjadi orang tua kreatif? Yuk kita sharing bersama. Sejenak kita renungkan sebuah hadis ya, bahwa apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali apa? 3 hal. Betul sekali, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih, anak yang solih-solihah. Nah, bagaimana kita akan mendampingi anak-anak kita menjadi anak yang solih-solihah? Ya, sebelumnya kita bersama-sama mengingatkan kembali bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah mendidik anak. Nah, berarti mendidik anak pasti ada ilmunya ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita belajar ilmu parenting dalam rangka selalu meningkatkan keilmuan kita dalam mendidik anak kita supaya menjadi anak yang kita harapkan. Mari kita bersama-sama kenalan dengan karakteristik anak usia dini. Ya, pendidikan dimulai dari usia 0 ya, jadi usia dini. Nah, kita kenalan yuk dengan ciri-ciri anak usia dini apa saja? Betul sekali. Yang pertama, unik, kemudian egosentris, aktif dan energik, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, kemudian eksploratif, daya perhatian yang pendek, dan mudah frustasi. Nah, kalau kita kenal dengan ciri-ciri anak kita, maka kita akan mudah dalam mendidik mereka. Nah, kemudian bagaimanakah gaya belajar atau karakteristik belajar mereka? Nah, anak adalah cara belajarnya ini bertahap, tidak langsung ya ayah bunda, jadi step by step, sesuai dengan tingkat usianya. Kemudian cara belajar mereka melalui bermain, karena dunia mereka dunia bermain. Jadi cara mengajar atau mendidik mereka dengan pendekatan permainan. Kemudian mereka belajar secara alami, ya, belajar secara langsung, membangun pengalamannya tanpa paksaan dan tuntutan yang berlebihan. Kemudian anak juga cara belajarnya, gaya belajarnya membangun pengetahuan. Nah, dengan cara apa? Mengamati lingkungan sekitarnya dan meniru apa yang dilihatnya. Baik, setelah kita kenalan dengan karakteristik anak usia dini, kita juga kenalan dengan tipe orang tua ya. Nah, ini ada 3 ayah bunda. Nah, ayah bunda termasuk yang mana ya? Orang tua yang nyasar, orang tua bayar, atau yang sudah sadar? Nah, kalau yang nyasar ini seperti apa? Nah, tidak tahu cara mendidik anak ya. Mau jadi orang tua tapi tidak mau belajar ilmu parenting ya. Nah, ini tidak ada ya di sini ya ayah bunda. Semuanya ingin belajar ya. Yang kedua, ini orang tua bayar yang pasrah ke sekolah karena merasa sudah membayar. Jadi semuanya dibebankan ke sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini orang tua sadar bagaimana dia sudah memahami dalam menyiapkan strategi dan bagaimana cara mengasuh anak, dan sering kali menambah pengetahuannya tentang keilmuan mendidik anak. Nah, ini pasti semuanya ini ya menjadi orang tua yang ketiga ya bunda ya. Baik, sekarang bagaimana orang tua yang kreatif? Nah, kreatif itu seperti apa? Nah, dalam rangka mendidik anak untuk aktif, orang tua kreatif adalah mendidik dengan cara-cara yang menyenangkan supaya anaknya kerasan, begitu ya. Nah, caranya sangat mudah dan sederhana. Nah, ini kita juga harus menyelaraskan pendidikan yang ada di rumah dan di sekolah, ya, karena di lingkungan anak kita belajar itu ada di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah.
Kemudian kita juga perlu membangun harmonisasi kerjasama dengan guru, karena guru adalah orang tua kedua partner kita dalam mendidik anak. Ya, yang pertama kolaborasi orang tua dengan guru. Jadi komunikasi sering terkait dengan kegiatan anak-anak kita. Kemudian kita belajar ya, mendesain satu kegiatan memuat 6 aspek pengembangan. Ini juga mudah sebetulnya kita lakukan, tapi kita belum tahu ya, yang kegiatan anak kita ini sudah mencakup pengembangan 6 aspek pengembangan. Nanti kita belajar bersama ya. Yang ketiga, manfaatkan lingkungan menggunakan bahan alam maupun bahan bekas yang ada di lingkungan sekitar. Ya, manfaatkan ya lingkungan kita ya. Kemudian kreativitas itu tidak harus menciptakan produk atau hasil karya kreatif, tapi juga bagaimana kita secara verbal ini kreatif juga gitu ya, mencari ide ya, supaya anak-anak kita juga ketularan kreatif, tahu bagaimana atau seringkali kan anak kita mencontoh perilaku kita. Nah, kalau kita kreatif, anak-anak kita akan kreatif. Jadi kreatif ini bentuknya beragam, tidak hanya figural atau produk saja, namun bisa berupa ide-ide kreatif. Oke, kita sejenak renungkan bahwa orang kreatif tidak mengalami hambatan dalam pemikirannya. Jadi kita tidak mudah putus asa ya, harus selalu banyak ide. Nah, menciptakan banyak ide itu juga dengan cara belajar. Mereka mampu menghadapi kehidupan dengan berbagai cara. Nah, kalau sering belajar maka banyak cara untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita beralih ke aktivitas kreatif seperti apa ya? Nah, ternyata mudah loh membuat kegiatan belajar anak yang sederhana namun dapat mengembangkan 6 aspek pengembangan anak. 6 aspek pengembangan itu apa saja ya? Kalau menurut kurikulum ya, ini sejenak berbagi ya. Baik ayah bunda, ada 6. Yang pertama NAM, nilai agama dan moral. Yang kedua kognitif. Ketiga bahasa. 4 fisik motorik dan seni. Nah, ini bisa dalam satu kegiatan sudah melejitkan 6 pengembangan tersebut. Nah, contoh, sholat ini kan sudah kita lakukan setiap hari ya, tapi kita tidak tahu ya sudah melejitkan 6 aspek pengembangan anak kita. Nah, ini kita sharing kurikulum yang ada di sekolah bisa jadi menjadi kurikulum rumah gitu ya. Jadi orang tua tahu tujuan belajarnya, bahwa dalam sholat berjamaah itu memuat 6 aspek pengembangan. NAM-nya apa? Yaitu mengenal kegiatan ibadah sehari-hari ya, mengenal kegiatan sholat duhur, sholat asar dan sholat yang lainnya 5 waktu. Kemudian kognitifnya apa? Mengenal lingkungan sosial tempat ibadah seperti masjid ya, dia mengenal bahwa tempat sholat tidak hanya di masjid, ada musola, juga bisa dilakukan di rumah. Kemudian bahasa, menunjukkan kemampuan bahasa reseptif, yaitu dia bisa menirukan bacaan sholat. Kemudian fisik motorik, gerakan tubuh yang terkait dengan gerakan sholat itu ada takbir, gerakan berdiri, ada gerakan jongkok, gerakan duduk. Nah, ini adalah pengembangan fisik motoriknya. Kemudian sosial emosionalnya bagaimana dalam berjamaah, ini mencerminkan perilaku sikap taat terhadap peraturan sehari-hari. Nah, ini adalah sikap disiplin ya. Pengembangan bagaimana ketika waktunya pagi harus sholat apa, siang sholat apa, sore sholat apa. Nah, anak mengenal sikap peraturan dalam sehari itu 5 waktu sholatnya. Kemudian pengembangan seni ini bisa mencerminkan sikap estetis ya. Maksudnya ini ketika dia berjamaah ini juga bagaimana mengatur barisannya begitu ya. Selanjutnya dalam kegiatan berkebun ini juga bisa mengembangkan 6 aspek. Nah, nilai agamanya mempercayai ciptaan Allah ya, tumbuhan itu ciptaan Allah. Kemudian kognitifnya bisa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mengenal lingkungan alam. Kemudian bahasanya menunjukkan kemampuan
reseptif, kemampuan ekspresif juga, bercerita tentang tanaman yang ia tanam, tanaman apa, namanya apa, bagaimana cara menanamnya. Nah, itu pengembangan bahasa. Kemudian fisik motoriknya, menggunakan anggota tubuh untuk perkembangan motorik kasar dan halus, bagaimana dia melobangi tanahnya untuk menanam, kemudian mencarikan kayu untuk penyangga tanamannya. Nah, ini adalah kegiatan motorik. Kemudian sosial emosionalnya, perilaku, sikap peduli terhadap alam sekitarnya, yakni tanaman. Kemudian dia menyiram tanamannya. Ini juga bisa meningkatkan sikap percaya diri bahwa dia bisa melakukan menanam, berkebun sendiri. Kemudian di aspek seni, ini berbagai karya dan aktivitas seni. Nah, seperti ketika tanamannya misalnya dari biji-bijian. Nah, ini dari tanaman bisa dibentuk berbagai karya ya, seperti kolase dan lain sebagainya. Kemudian dalam kegiatan asik memasak pun juga bisa mengembangkan 6 aspek pengembangan. Nah, ini ayah bunda, ketika kita memasak, ini kan kita belajar untuk mengukur ya, seberapa garamnya, seberapa gulanya. Nah, ini belajar tentang ukuran ini juga aspek kognitif. Kemudian bisa bahasanya, ini ketika kita memasak, mengajak anak misalnya memasak sayur-sayuran ya, kita tanya kepada anak-anak, sayur yang kita masak ini huruf awalannya apa ya. Kemudian ayo kita misalnya sayur wortel, yuk kita tepuk kata wortel. Nah, ini bisa mengembangkan kemampuan dalam bahasa anak. Kemudian fisik motoriknya bisa melatih anak ini ya, mengupas sayurnya. Kemudian dari aspek sosial emosionalnya, ini bisa mencerminkan sikap sabar menunggu masakan itu matang ya. Ini bersama-sama kita mengajarkan kesabaran pada anak-anak. Kemudian seninya, nah bagaimana kita menghias masakan itu dengan menarik gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah kegiatan sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ternyata memuat pengembangan 6 aspek pengembangan. Baik ya bunda, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama ini ya, belajar bagaimana kita mendidik anak dengan baik dan sabar, memiliki kesempatan atau meluangkan waktu bersama anak-anak kita. Karena ketika kita tidak memiliki waktu untuk buah hati kita saat dia masih kecil, maka tunggulah buah hati kita akan menghabiskan waktu kita ketika kita tua. Tidak apa-apa repot di masa anak-anak kita, namun ketika sudah berkembang baik, maka dewasanya juga akan, ketika dia dewasa, berkembang dengan sesuai harapan kita, dan kita akan bahagia. Tapi kalau anak kita tidak berkembang dengan baik, maka nanti ketika dewasa dia akan merepotkan kita. Pilih yang mana, ayah bunda? Ya, semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berhasil ya. Kemudian sampai di sini ayah bunda, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di seri parenting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.